Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan membahas materi tentang koloid. Jadi ini koloid biasanya kebanyakan teori ya. Jadi di sini adalah kita mau bahas penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Nah, jadi penerapannya yang pertama yang kita mau bahas adalah efek Tyndall. Nah, efek Tyndall ini adalah suatu peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid, ya. Jadi contohnya kalau dalam kehidupan itu yang pertama, langit berwarna biru pada siang hari dan berwarna jingga pada sore hari. Yang kedua, contoh dari efek Tyndall adalah sorot lampu pada udara yang berkabut. Yang ketiga, sinar matahari melalui celah-celah daun pada pagi yang berkabut. Ini merupakan contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan efek Tyndall atau efek Tyndall ya. Yang kedua adalah peristiwa elektroforesis, adalah pergerakan partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh dari medan listrik. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa geser. Nah, di sini yang pertama bisa diterapkan dalam identifikasi DNA. Yang kedua bisa untuk mendeteksi kelainan genetik. Jadi elektroforesis bisa digunakan untuk itu dan bisa digunakan untuk penyaringan debu pabrik ya. Jadi penyaringan debu pabrik tapi menggunakan cold rail ya. Oke, sekarang kita beralih ke adsorpsi. Nah, ini kita turunin lagi. Oke, sebentar ke atas sedikit. Adsorpsi adalah penyerapan. Adsorb berarti penyerapan partikel bermuatan oleh permukaan koloid. Nah, sifat adsorpsi ini biasanya diterapkan untuk yang satu ya, jadi bisa diterapkan untuk pemutihan gula pasir atau untuk penyembuhan diare dengan menggunakan obat norit atau karbon ya, noritnya. Lalu yang ketiga, adsorpsi itu bisa digunakan untuk penjernihan air tapi menggunakan tawas. Yang keempat, pewarnaan serat wol. Dan yang kelima, penggunaan bahan aktif pada deodoran. Jadi diabsorb, diserap, penyerapan partikel. Oke, yang selanjutnya adalah koagulasi. Jadi kalau kita turunin lagi. Oke, di sini adalah koagulasi adalah proses penggumpalan atau bisa disebut juga pengendapan dari partikel-partikel koloid. Penerapan koagulasi dalam kehidupan sehari-hari bisa terjadi pada penjernihan air. Nah, tadi adsorpsinya kan juga ada dengan penjernihan air, tapi penjernihan airnya menggunakan tawas untuk adsorpsi, sedangkan koagulasi tidak menggunakan tawas ya. Ini agak sebentar. Koagulasi ya sekarang. Penggumpalan atau pengendapan, sama dia penggunaannya untuk penjernihan air tapi tidak menggunakan tawas, pengolahan karet dari lateks, pembuatan tahu, penggumpalan debu atau asap pabrik, sama pembentukan delta di muara sungai. Oke, yang selanjutnya setelah koagulasi atau penggumpalan adalah koloid pelindung ya. Koloid pelindung. Jadi koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain. Jadi melindungi koloid lain tujuannya agar stabil sehingga tidak mengalami penggumpalan atau koagulasi. Contoh penerapannya biasanya adalah penambahan kasein pada susu, penambahan lecitin pada margarin, penambahan gelatin pada es krim, dan penambahan minyak silikon pada. Ini yang tujuannya agar tidak menggumpal ya atau tidak mengalami koagulasi. Oke, ini yang terakhir adalah kita mau koloid dari dialisis peristiwanya.
Jadi dialisis adalah proses pemisahan koloid dengan larutan sejati melalui membran semi permeabel. Nah, penerapan sifat koloid ini dalam kehidupan sehari-hari biasanya terjadi dari proses cuci darah yang terjadi pada pasien gagal ginjal ya. Jadi menggunakan proses dialisis. Yang kedua adalah pemisahan ion sianida atau CN ya. HCN ya dari tepung tapioka. Jadi ini adalah beberapa dari Oke, untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis dari koloid dalam kehidupan sehari-hari. Jadi koloid ini akan dibedakan menjadi 8 jenis, di mana koloid itu terdiri dari 2 fase. Yang mana yang pertama adalah fase terdispersi, ini ke bawah ya. Nanti kita geser ini sebentar. Oke, kurang sebentar. Kejauhan. Bentar ya. Oke, nih. Dan mediumnya adalah fase yang kedua adalah medium dispersi. Jadi bedanya adalah kalau fase terdispersi ya merupakan zat yang didispersikan, sedangkan medium dispersi merupakan medium yang digunakan untuk mendispersikan. Mendispersikan. Contohnya gini deh, misalnya kalau kita ingin melarutkan susu instan ke dalam air, ini kan merupakan contoh dari koloid, dimana kalau susu instan itu merupakan fase terdispersinya dan medium dispersinya adalah air, begitu contohnya. Oke, sekarang kalau fase terdispersi ini sifatnya adalah discontinue ya. Discontinue artinya terputus-putus, sedangkan mediumnya biasanya kebalikannya bersifat continue atau tidak terputus-putus. Nah, sekarang kita mau bahas fase dan medium jenis koloid dan contohnya. Jadi untuk fase terdispersinya adalah gas. Jadi gas ke gas ini bukan koloid. Lalu kalau gas ke cair mediumnya itu termasuk koloid, gas ke padat juga masuk koloid. Nah, kalau gas ke cair jenis koloidnya disebut buih atau bisa disebut juga dengan busa. Maka contohnya dalam kehidupan adalah buih sabun dan krim kocok. Ini merupakan contoh jenis koloid dari buih. Kalau gas ke padat, ini jenis koloidnya adalah busa padat. Contohnya siapa? Batu apung dan karet busa. Lalu untuk fase terdispersi cair, jadi cair dan cair ini cair ya. Cair medium pendispersinya kan bisa beda, ada mediumnya gas, cair dan padat. Kalau cair ke gas itu namanya aerosol cair jenis koloidnya. Contohnya bisa kita temui pada awan dan kabut. Sedangkan untuk cair ke cair juga itu adalah emulsi. Ya, emulsi contohnya susu, mentega, santan, minyak dan lain-lain. Sedangkan untuk cair ke padat itu disebut emulsi padat. Contohnya adalah keju, mutiara dan opal. Lalu untuk padat juga bisa mediumnya ada gas, cair dan padat juga. Sebentar ini kita geser untuk yang padat. Nah, jadi padat ke gas itu aerosol padat, contohnya asap batu bara atau asap asap yang lain juga bisa ya selain batu bara, serta debu yang ada di udara. Oke, lanjut untuk padat ke cair contohnya adalah sol juga. Jenis koloidnya adalah sol. Contohnya bisa kita temui di cat atau di kanji atau di sol emas, sol belerang dan lain-lain. Yang terakhir untuk padat ke padat itu disebut sol padat. Contohnya adalah paduan logam, intan hitam dan lain sebagainya. Oke, ini adalah 8 jenis koloid ya. Ini memang harus dihafal tabelnya karena biasanya berupa nanti soalnya berupa teori untuk soal-soal koloid. Dan ini semoga bisa mengerti ya.